Udah mulai belum? Oke. Shalom semuanya. Gimana kabar hari ini? Baik kan? Kalau kalian baik, aku juga baik di sini. Jadi ngomong-ngomong, aku di sini mau ngapain sih? Kalian tahu nggak? Beneran nggak tahu? Oke. Jadi aku di sini itu mau ingin mengabarkan suatu kabar sukacita nih, agar kiranya menambah semangat kita pada hari ini. Tapi sebelum itu aku perkenalan diri dulu. Namaku adalah Jeffrey Abdurrahman Purba dari Sektor 8. Oke, sebelum kita masuk ke firman kita hari ini, mari kita siapkan hati, pikiran, dan juga Alkitabnya. Kita sama-sama terfokus untuk mendengarkan firman dari Tuhan. Mari, sebelum itu kita berdoa dan juga bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Maha Kuasa yang berotoritas dalam setiap aspek kehidupan kami, terima kasih ya Tuhan atas berkat pengasihan-Mu. Kau yang begitu baik, kamu yang begitu mengasihi kami sehingga tetap di sini berkumpul dan juga bersama-sama dengar sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan hadir di tengah kami dan juga kiranya Tuhan menyertai kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke. Firman kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 9. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 9. Aku bacakan untuk kita semua. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awal menutupnya dari pandangan mereka. Oke, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 8 ini, kalau kulihat ini kayaknya seperti ayat kunci di kitab ini. Karena mengapa? Di sini mengandung tujuan utama dari baptisan roh ini, yaitu penemuan seperti pemenuhan kuasa atau penerimaan kuasa bagi para rasul atau mungkin para murid Kristus untuk mampu atau dimampukan untuk memberitakan Injil, untuk menjadi saksi di tengah-tengah dunia yang kiranya belum mengenal Kristus lebih dalam seperti apa. Sehingga hasilnya ialah banyak orang-orang yang belum mengenal Kristus pun bisa menjadi percaya, sehingga bisa balik atau mungkin jiwa-jiwa yang terkenal bisa kembali untuk bisa mengenal dan juga memuji, sehingga bisa juga untuk mengasihi Kristus lebih dalam lagi. Tapi kalau bicara tentang saksi nih, kita garis bawahi tentang kesaksinya. Menurut kalian, apa sih itu saksi? Jadi saksi itu adalah seseorang apa yang menyatakan apa yang lihat, apa yang ia dengar, dan juga apa yang ia alami. Para rasul atau juga murid Yesus merupakan saksi dari kehidupan, pelayanan, kematian, dan juga kebangkitan dari Kristus. Dan semua kesaksian mereka itu dituliskan dan juga bisa kita baca di kitab-kitab Perjanjian Baru. Sejak saat itu para murid dan juga para rasul memiliki perubahan hidup yang luar biasa. Mereka yang tidak lagi takut dan juga ragu untuk bisa bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Dan juga bisa mempunyai semangat untuk melayani Tuhan yang menyala-nyala. Menjadi saksi Kristus merupakan suatu keharusan bagi kita. Merupakan tugas wajib bagi kita yang sudah kiranya menganggap bahwa Kristus telah menyelamatkan kita. Bersaksi berarti memberi kesaksian atas apa yang kita lihat, atas apa yang kita rasakan dan juga apa yang kita alami dalam hidup kita. Bukan bersaksi berarti menceritakan pengalaman orang lain, tapi menceritakan pengalaman dari kita. Tapi di sini pasti banyak nanya gitu. Mengapa sih Jeb kita harus bersaksi? Mengapa sih Jeb kita harus perlu bersaksi sama orang lain yang kita belum kenal gitu loh? Poin pertama di sini adalah karena kita yang lebih dulu telah mengenal Kristus, karena kamu telah diselamatkan. Di sini ada nggak yang kira-kira lahir ke dunia ini tiba-tiba kucuk baru umur 1 tahun atau baru beberapa bulan di dunia langsung percaya Kristus gitu? Pasti enggak kan? Pasti kalian lebih diajarin dulu sama orang tua kalian, atau mungkin di keluarga kita, atau mungkin di sekeliling kalian, di lingkungan kalian, sesama kalian, sehingga kita memiliki kepercayaan dan juga pengetahuan seperti apa Kristus.
banyak orang yang mau mengasihi kita, banyak orang yang mau memberikan diri mereka untuk mau menginjili kita. Itu bukan suatu hal yang kebetulan. Ini pasti suatu pekerjaan dari Tuhan, suatu pekerjaan dari Roh Kudus sehingga kita bisa percaya. Nah, kita yang udah percaya, bagaimana respon kita atas itu semua? Apa kita cuma keep itu sendiri, ya simpan itu aja sendiri, atau menikmati itu sendiri? Enggak dong. Sebagai rasa ucapan syukur kita, sebagai rasa ucapan terima kasih kita, sudah lebih baiknya kita juga ikut membagikannya juga kepada orang lain yang kiranya mereka belum mengenal Kristus lebih dalam, sehingga banyak jiwa-jiwa yang terhilang yang bisa kembali kepada Kristus. Dan poin yang kedua di sini adalah karena tugas untuk bersaksi atau memberikan Injil adalah perintah Tuhan Yesus. Coba kita lihat di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Aku bacakan untuk kita semua. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa pada akhir zaman. Perintah yang Tuhan Yesus berikan di sini adalah bersifat kata kerja. Kalau kita ketahui bersama, kata kerja itu berarti memerlukan usaha dan tindakan. Seperti apa katanya? Di sini ada 3 perintah, yaitu pergilah, jadikanlah, baptislah, dan ajarkanlah. Itu semua perintah yang harus kita lakukan. Itu semua perintah yang harus kita kerjakan. Karena ada perkataan yang saya ambil dari acara Live Church TV di Amerika yang namanya Craig Groeschel. Dia mengatakan begini, Yesus tidak pernah meminta kita untuk hanya duduk di sudut lapangan dan menyoraki apa yang dia kerjakan. Artinya apa? Yesus tidak pernah meminta kita untuk hanya duduk atau hanya melihat apa yang dikerjakan, tapi di sini Yesus meminta kita untuk ikut bermain, ikut mengambil andil di dunia ini sebagai saksi Kristus. Artinya kalau kita memang pengikut Kristus, berarti kita tidak hanya duduk diam atau duduk manis, tapi kita juga ikut untuk melihat apa yang diperintahkan, apa yang diteladankan, dan tapi kita juga ikut melakukannya juga. Itu baru pengikut yang sejati. Saudara-saudara, kalau kita tadi telah mengetahui mengapa sih kita harus bersaksi, lalu sekarang seperti ini, sepantasnya seperti apa? Gitu. Tapi di era atau zaman-zaman sekarang ini banyak orang yang bertanya kayak, apa sih pentingnya bersaksi? Mengapa sih aku harus bersaksi? Dan mengapa juga aku harus bersaksi kepada mereka yang belum kita kenal gitu? Saudara-saudara, kalau kalian memiliki pemikiran seperti itu, kalian harus tanya balik kepada diri teman-teman semua. Apakah teman-teman semua sudah menerima Yesus dalam hati kalian? Apakah teman-teman sudah menerima Roh Kudus? Apakah kita sudah sungguh-sungguh tinggal di dalam Kristus? Kalau kalian sudah memiliki keduanya itu, kalian tidak pernah memikirkan atau mungkin mempertanyakan alasan-alasan yang nggak logis tadi itu. Pasti kita memiliki semangat dan juga antusias dan juga berani bersaksi untuk mengabarkan Injil. Tapi terkadang mengapa kita mempunyai pikiran-pikiran kayak seperti malas, takut, tidak mau bersaksi, dan menganggap yang penting ya saya udah percaya. Dan juga yang paling parahnya lagi, ngapain sih mikirin mereka gitu. Itu jawabannya cuma satu. Karena kamu atau karena kita belum sungguh-sungguh tinggal di dalam Kristus. Memang kita sudah bertobat, memang kita sudah mengenal Yesus, tapi hanya semangat di awal, hanya berkobar-kobar di awal. Tapi ketika sudah mengetahui bahwa mengikut Yesus butuh banyak pengorbanan, mengikut Yesus butuh banyak yang harus dibayar, banyak harga yang harus dibayar, lalu semangat itu pun kendor lagi, semangat itu pun ciut lagi. Makanya timbul pikiran-pikiran yang gak logis kayak, aduh susah, gak bisa, malas, takut, tidak penting, atau nantilah bersaksi masih ada hari lain gitu. Lalu bagaimana sih caranya kita bisa terus bersaksi atau mungkin memiliki semangat untuk pergi bersaksi? Langkah awalnya adalah supaya kita bisa bersaksi dan juga bisa menjadi berkat bagi orang lain adalah untuk tetap sungguh-sungguh tinggal dalam Kristus dan juga meneladaninya.
Orang yang tinggal dalam Yesus bukan hanya melakukan rutinitas seperti gereja setiap hari atau gereja setiap minggu gitu, tetapi di seluruh hari yang Tuhan berikan, dia dari Senin sampai Minggu, dia terus merenungkan firman Tuhan, terus berdoa dan juga mempraktikannya dalam kehidupan mereka. Maka daripada itu, langkah kedua yang harus diambil adalah kita terus evaluasi diri kita. Apa sih dosa-dosa yang telah kita lakukan pada hari ini? Gitu loh. Apa sih segala kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan pada hari ini? Sehingga bisa pembelajaran kita. Karena manusia nggak sepenuhnya bisa jalan lurus, tidak bisa atau tidak menginjak batu apapun. Kita pasti akan selalu tersandung. Tapi bagaimana kita terus bisa bangkit dan juga terus mengevaluasi setiap diri kita. Lalu apa dampaknya dari bersaksi? Ketika kita telah tinggal dalam Kristus dan juga menjadi teladan bagi orang-orang atau bagi sesama kita, maka kuasa yang Yesus berikan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ini, yaitu Roh Kudus yang turun itu, akan membuat diri kita berkobar-kobar untuk bersaksi. Kita bersyukur memiliki Roh Kudus yang mau menolong dan juga memampukan kita dalam bersaksi. Karena aku pikir tanpa Roh Kudus pun kita pasti akan sia-sia. Kita hanya berjalan tanpa arah gitu. Bahkan dalam menceritakan pengalaman hidup kita pun memiliki motivasi-motivasi yang salah. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah Yesus perintahkan kita menjadi saksinya di Yerusalem, di Yudea, dan Samaria, bahkan ke ujung bumi. Artinya apa? Yerusalem adalah tempat di mana mereka atau para murid itu menerima Roh Kudus, dan juga mereka di mana bisa menyaksikan Yesus naik ke surga. Lalu setelah itu Yudea yang kiranya tempatnya itu nggak jauh dari Yerusalem atau mungkin masih satu tempat lah. Baru selangkah lagi ke Samaria, di mana Samaria itu tempatnya di mana orang-orang yang belum percaya pada Kristus, dan sampai ke ujung bumi, di mana pada zaman itu ujung bumi artinya adalah Roma. Di sini artinya apa? Kita diminta Yesus Kristus untuk bisa menjadi saksi di tengah keluarga kita yang intinya masih satu tempat dengan kita, di keluarga kita. Baru satu tempat lagi yang lebih dekat dari kita, yaitu apa? Di gereja kita, di lingkungan kita berada, di tempat kerja kita. Lalu satu tempat yang lebih jauh lagi, yaitu daerah kita tinggal. Lalu semua orang tinggal di daerah kita, semua orang belum percaya, kiranya bisa kita juga menginjili mereka dan juga sampai ke ujung bumi, yaitu di mana bangsa negara kita dan juga dunia ini kita bisa menjadi teladan atau mungkin saksi bagi mereka. Oke, cukup sekian pemberitaan Injil hari ke hari ini. Jangan tanyakan dunia ini mengapa gelap, tapi tanyakan kemana dirimu berada, di mana terang itu berada. Oke, amin. Kita tutup dalam doa. Allah Maha Kuasa yang berotoritas dalam setiap aspek kehidupan kami, terima kasih ya Tuhan atas waktu juga tempat yang boleh kamu berikan kepada diri kami, sehingga kami dapat kembali menikmati setiap firman yang kau berikan hari ini ya Tuhan. Tuhan, saat lagi kami maafkan kami Tuhan, mungkin sebelum ini kami memiliki hati yang salah, hati yang takut juga malas untuk bersaksi, tapi kiranya Tuhan yang terus semangati, Tuhan yang kiranya sumber penghibur kami, sekiranya setelah hari ini kami bisa boleh memiliki hati yang berani untuk mau bersaksi, hati yang rindu untuk mau menginjili, sehingga banyak yang jiwa-jiwa yang terhilang mau kembali kepada Tuhan. Kiranya melalui atau mungkin setelah hari ini kami memiliki hati yang mau mengisi kekosongan dari orang lain ya Tuhan. Terima kasih baik, tapi ajarlah sebelum itu kiranya kami bisa menikmati setiap hadirat Tuhan, kami bisa tunggu sungguh untuk tinggal dan juga meneladani kasih Tuhan. Terima kasih baik. Kami serahkan mungkin banyak persoalan kami ke depannya atau mungkin yang menjadi hambatan kami dalam bersaksi, tapi kiranya Tuhan yang mengerti, Tuhan yang tahu setiap aspek kehidupan kami, kiranya Tuhan yang menjadi jawaban setiap pergumulan juga persoalan kami. Terima kasih baik. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa.